Siapa bilang bencana Sumatera itu ansi bencana ekologi? Apa yang terjadi hari ini di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu adalah bencana ekologi akibat bencana politik dari kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan selama periode 10 tahun Jokowi yang membiarkan hutan kita dikonversi menjadi sawit, membiarkan pembalakan hutan, membiarkan ya hutan yang harusnya bisa menjadi mangkuk besar menampung air yang hujan itu dinarasikan sebagai rizki, bisa dibagikan ke tanah-tanah sehingga bisa menumbuhkan pohon menjadi rizki. Tapi ketika hutan itu digunduli oleh oligarki sawit dan izin-izinnya diberikan oleh saudara Joko Widodo selama 10 tahun, maka air yang tadinya itu bisa menjadi berkah langsung luruh ke daratan dan menyapu semua yang di atasnya. Saudara Jokowi harusnya ikut bertanggung jawab. Memang akhirnya ada yang berdalih, itu kan dikeluarkan oleh menteri. Ingat, di periode Joko Widodo sendiri yang menegaskan tidak ada visi misi menteri yang ada visi misi presiden. Bahkan dalam sebuah forum dia katakan, Bapak Ibu sekalian yang butuh lahan, berapapun luasnya, sampaikan kepada saya. Kami akan sediakan. Coba lihat. Kemarin saya sudah bikin tulisan sepil beberapa perusahaan-perusahaan dan Kang Darmawan. Perusahaan sawit itu tidak pernah membangun industri sawit, kebun sawit itu di atas pembebasan lahan tanah rakyat atau tanah petani dibeli kemudian dikonversi menjadi sawit. Seperti misalkan industri properti lah, dia pembebasan ya dari sawah, kebun rakyat dibeli kemudian dibangun properti. Sawit itu enggak, rata-rata apa? Mengkonversi hutan kita jadi sawit. Pertama dia untung beliung, dapat kayu-kayunya gede-gede. Yang kedua setelah itu nanam dan dapat untung beliung. Makanya presiden kita di tengah kondisi rakyatnya kena bencana kok malah menarasikan tentang syukur kita ada anugerah Tuhan yang Maha Esa, sawit-sawit kita. Sekarang pertanyaannya kita tuh miris ya. Iya sawit kita besar, banyak, jumlahnya banyak, penghasil minyak. Tapi minyak mahal. Lalu siapa yang dapat berkah dari sawit-sawit yang jutaan hektar? Dan ingat di era saudara Luhut bin Sarpanjaitan, itu kan dilakukan audit terhadap jutaan hektar. Dan ditemukan 3,5 hektar sawit bermasalah. Ilegal ya? Ilegal. Dan akhirnya apa solusinya? Diputihkan. Kurang ajar. Rakyat kecil merambah hutan, hanya ngambil mungkin satu pohon untuk kebutuhan bangun rumahnya, untuk mengganti tiangnya, langsung dianggap apa? Ilegal, perambah hutan. Penjara. Ini 3,5 juta hektar. Dan kami sudah ada kajian ya Kak. Saya kan ada tim juga mitigasi terkait SDA itu. Jadi modusnya itu dua. Pertama benar-benar tanpa izin. Yang kedua ada izin tapi luasan yang dikerjakan lebih luas daripada izin. Misalkan izinnya cuma 10.000 hektar. Tapi dia garap 250.000 hektar. Nah itu yang kemudian ditertibkan. Harusnya kan ada dua hal. Pertama aset itu ditarik. Kan sekarang kan dikelola oleh Agrinas, bagian dari Danantara. Kedua, orang-orangnya ditindak, baik di pejabat maupun oligarki sawitnya. Saya juga udah tahu oligarki sawitnya itu siapa. Pemain di negeri ini itu aja kok. Mereka yang kaya raya dengan sawit. Mereka yang kemudian, dibangga-banggakan oleh majalah Forbes sebagai orang terkaya. Gimana nggak kaya? Dia ngerampas hak rakyat. Itu kan hutan itu kan milik rakyat.